Ngkredit, ngkredit. Ngkredit. Jangan ya. Oke. Bismillah ya. Diberikan kemudahan teman-teman. Niscaya Allah berikan kemudahan untuk bisa membeli mobil cash, membeli rumah cash, membeli apa yang teman-teman inginkan cash, bisa berkurban setiap tahun, kemudian bisa bisa berkurban setiap tahun, umroh haji teman-teman. Teman-teman ada yang mau ikut umroh akbar nggak? Ada nggak? Kalau mau ikut segera, karena hanya untuk 45 orang. Udah itu nggak akan ada bisa lagi. 45 orang, jadi siapa pertama yang daftar sampai ke 45? Mau ada 200 orang pun nggak akan bisa kalau sudah 45 orang ya. Oke. Kapan itu? Nah, kita nggak tahu nanti antara bulan Maret, April, atau nanti setelah itu. Jadi pokoknya teman-teman tahun depan, ya tahun depan. Di bulan Maret itu setelah Lebaran, ternyata waktunya sempit sekali. Lebaran 10 hari. Ya teman-teman, ini masih banyak kue. Tapi kalau misalkan tadinya mau bulan April, ya, tapi ternyata April itu kan mepet. Oke ya. Oi, no, KNJO semangat, ayo semangat. KNJO 25 semangat. Ya. Syawal, iya Syawal Pasha, Bunda Pasha, bisa nabung, bisa nanti teman-teman, pokoknya gini, siapapun yang nanti akan terdaftar mengikuti umroh akbar muhasabah, itu kloter pertama. Kita akan coba muhasabah. Jadikan muhasabah nanti di umroh itu benar-benar mengesankan teman-teman ya. Di mana-mana kita muhasabah, sholawat bareng itu di dekat makam baginda Rasulullah SAW. Kita akan jadikan umrah akbar itu berkesan teman-teman, dan benar-benar membawa manfaat buat kita ya. Oke, baik, yuk teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, semangat ya teman-teman. Oke, kita akan bahas nanti lagi untuk umroh teman-teman. Kita akan langsung aja metode membayar hutang ya. Oke, tahun depan teman-teman nabung aja dulu, nggak apa-apa, nabung aja dulu dari sekarang ya. Mau nabung teman-teman dari sekarang. Bismillah, lanjut materi. Bismillah. Kak Pasa sehat ya, Bunda Pasa terima kasih ya. Bunda Pasa, Masya Allah, terima kasih sudah memberikan tempat kemarin ya di Jakarta. Masya Allah, sehat selalu. Oke, lancar semuanya, berkah. Yuk kita akan langsung materi. Sahabatku, perhatikan. Ada beberapa cara untuk kita membayar hutang. Ya, ada 2 metode, perhatikan ya. Untuk biaya umroh nanti aja. Nanti aja ya. Nanti teman-teman kita akan godok. Yang penting teman-teman nanti kita akan kasih tahu pas di pagi hari aja ya, di live pagi, biar nanti jamaah yang lain juga tahu. Oke, biar nanti mereka juga tahu informasinya. Yuk kita fokus kepada materi karena kita waktunya nggak banyak ya. Bagaimana kita membayar hutang? Ada 2 metode. Perhatikan baik-baik. Yang akan saya berikan di sini cara menggunakan metode untuk membayar hutang, kemudian cara menghindari hutang, cara mendapatkan penghasilan. Nah, ini yang akan saya masukin materi hari ini, tetapi kalau waktunya cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita serius ya, teman-teman, kita serius. Lihat muka saya sudah serius kan? Nah, kalau muka saya sudah serius, silahkan teman-teman ketawa. Boleh sekarang. Cara bayar. Hei, topinya datang, ketawa-ketawa lagi nanti. Males aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tuh kan Bunda ketawa sedikit. Cara bayar hutang. Ada 2 metode, yaitu metode longsor dan metode bola salju. Tapi yang pertama kali, yang harus teman-teman lakukan yaitu hindari riba. Hindari riba, terhindar dari riba, keluar dari riba, nggak mau riba lagi. Sepakat? Kalau kita ingin melunasi hutang kita, maka jangan sampai menambah hutang riba. Oke? Kalau menambah hutang riba, artinya tidak akan bisa lunas-lunas hutangnya. Saya mau ngasih materi kepada teman-teman bagaimana bisa melunasi hutang-hutang. Tapi teman-teman menambah hutang, sulit sekali. Jadi saya di sini posisinya hanya memberikan materi dan memberikan motivasi. Bukan melunasi hutang teman-teman. Allah itu akan merubah suatu kaum sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka teman-teman siap-siap untuk berubah.
Siap-siap untuk berubah. Ya, perubahan itu ada dalam diri kita. Apa yang akan kita rubah? Mindset kita yang tadinya kita bergantung kepada hutang, kita bergantung kepada bank, kepada koperasi, kepada cicilan kredit mobil, cicilan kredit motor, sekarang semuanya cash, tidak ada memiliki hutang sedikit pun. Dengan apa? Mindset dan keyakinan kita kepada Allah. Ya. Yang pertama kali, kalau kita pingin hutang riba, kalau kita pingin hutang kita lunas, dilunaskan sama Allah, diberikan jalan rezeki sama Allah yang halal, yang barokah, maka keluar dari riba dulu. Caranya tobat dari riba, kemudian jangan sampai teman-teman ada akad kredit mobil, kredit motor yang berhubungan dengan riba lagi. Yang sudah ada silahkan teman-teman diselesaikan. Ya, bagaimanapun caranya, mau teman-teman jual aset, kayak teman-teman mau mencicil sedikit demi sedikit, teman-teman. Jangan cuma mencicil ini, matanya mencicil, tapi bingung mikir bagaimana cara kerja. Nanti saya kasih tahu ya, apa yang harus teman-teman lakukan. Sekarang fokus dulu. Yang harus teman-teman lakukan adalah niat bayar hutang. Tobat keluar dari riba, nggak mau riba lagi. Tobat, sholat tobat, teman-teman bersujud di hadapan Allah dan minta maaf kepada Allah. Minta maaf, tobat, setobat benar-benarnya, tobat benar-benar. Siap? Teman-teman siap ya? Pokoknya apapun yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita, nggak ada ngeluh-ngeluh, nggak ada. Nggak ada ngeluh-ngeluh teman-teman. Bunda sakit, saya dihina-hinakan, biarkanlah. Biarkan. Itu nanti hanya butuh beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun. Ya, teman-teman untuk mencari sholat tobat, teman-teman banyak buku-buku, banyak viti-viti, banyak di YouTube. Niat sholat tobat 2 rakaat lillah karena Allah Ta'ala. Ya, maka teman-teman biasa aja sholat seperti biasa. Ya, teman-teman boleh lihat bagaimana tata cara sholat. Saya tidak membahas karena waktunya cepat. Ya, silakan teman-teman, banyak sekali di TikTok, di YouTube, kemudian di buku-buku banyak. Silakan belajar. Ya, saya di sini hanya mengarahkan ayo sholat taubat. Kemudian benar-benar sadari kesalahannya. Dengan cara apa? Yuk, teman-teman ambil buku untuk menulis hutang teman-teman. Ya, ambil buku untuk menulis hutang teman-teman. Jangan tersisa sedikit pun. Jangan sampai tersisa sedikit pun. Sholat tobat jam berapa? Habis sholat duha boleh. Mau teman-teman sholat malam sekalian teman-teman sama sholat hajat boleh, sholat tahajud boleh teman-teman. Habis sholat isya juga boleh, silahkan. Ya, oke. Setiap hari jangan pernah tinggalkan sholat tobat ya. Setiap hari sholat tobat untuk dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan selama kehidupan kita. Baik, yuk. Fokus kepada metode bayar hutang. Ada yang baru masuk, silakan klik tombol plusnya dulu yuk. Klik tombol plusnya yang belum berteman dengan saya, follow akun saya. Jangan lupa setelah sholat maghrib boleh. Ya, boleh. Oke, teman-teman mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Untuk sholat tobat banyak kok, banyak tata caranya. Saya akan membahas ini. Nanti kalau saya bahas sholat tobat, nanti ini nggak akan kekejar. Karena ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini, sampai benar-benar teman-teman memiliki penghasilan. Oke? Sepakat ya? Yuk, kalau sudah saya sudah teman-teman? Kalau sudah saya pulang? Senyum aja terus. Ngapa? Ngeromet aja sini. Oke, ngeromet dewek kok. Oke ya. Capek banget teman-teman. Yang namanya hidup dikejar hutang itu capek, lelah, kejar-kejaran sama hutang, makan gak enak, ya tidur gak enak, gajian cuma numpang lewat. Padahal ada loh cara untuk bisa membayar hutang. Yang pertama, tulis hutang kita, niat mau bayar. Orang yang mau niat mau bayar, maka pasti Allah akan bantu. Maka pesan saya yang pertama kali keluar dari riba, jangan riba lagi. Karena orang-orang pemakan riba, dia itu tidak dikabulkan doa-doanya. Dan kita setiap hari, ya Allah, lunaskan hutang hamba, ya Allah, lunaskan hutang hamba. Tapi ternyata masih ada riba, maka mental belum dikabulkan. Gajian hutang. Teman-teman pingin kan? Teman-teman memegang uang setiap hari, teman-teman bersedekah, teman-teman bisa berbagi kapanpun tanpa memikirkan ini berapa ya, nanti kalau saya kasihkan kurang nggak buat makan di rumah. Oh nggak, kasih. Aku yakin Allah datangkan happy teman-teman.
bersedekah nggak harus memikirkan gimana besok bayar hutang. Anak-anak minta jajan memikirkan, nanti dulu nak, besok yang penting mama membayar hutang dulu, nanti mah. Beli sepatu mah nanti aja dulu, yang penting mama bayar hutang dulu. Nggak ada kayak gitu nanti. Amin ya. Amin ya, semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis semua hutang. Tulis semua hutangnya. Kalau sudah ditulis, teman-teman. Nih, teman-teman. Jangan pernah menulis hutang di dalam kertas dan dimasukkan ke dalam dompet. Jangan sampai. Dompet itu jangan digunakan untuk menyimpan bon, menyimpan kwitansi-kwitansi, atau kartu nama, nggak usah. Di dalam dompet itu khusus ada uang. Mau 20.000, mau 50.000, mau 100.000. Teman-teman, dompet digunakan untuk menyimpan uang, ATM. Itu. Jadi jangan di situ disesel-seselin yang namanya kwitansi, bon-bon, Alfamart udah 2024 masih ada sampai item-item. Teman-teman habis ngambil uang, teman-teman di situ disumpel-sumpelin, itu namanya sampah. Ingat ya, uang itu harus kita hargai. Nggak boleh teman-teman uang itu dilecek-lecekin. Mentang-mentang uang 2.000 dilecek-lecekin, maka uang itu tidak akan mudah datang. Dan uang itu, teman-teman ya, itu patut kita hargai. Maka salah satu sifat dari uang itu akan datang ke dalam kehidupan kita ketika kita menghargai uang. Maka jangan sampai ada uang di bawah meja, 500 rupiah, 200 rupiah, disapu-sapu. Mau segimanapun uang itu bernilai. Maka jadikanlah kita seperti uang. Uang mau dia itu di bawah kolong. Uang 100.000 sudah lecek-lecek. Ketika dia itu dibersihkan, maka dia tetap bernilai. Uang mau disimpan dimanapun di dalam tempat yang kotor, maka dia tetap bernilai. Maka kita jadikan menjadi uang, seperti uang. Ya, oke. Tulis semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Tulis semua hutang-hutangnya di buku, disimpan yang rapih untuk pengingat kita. Untuk pengingat kita. Untuk mengingatkan kita agar kita tahu prioritas mana yang harus kita selesaikan. Karena orang yang mau niat, mau menyelesaikan hutang, yang pertama kali yaitu dia menulis dan ingat hutang-hutangnya. Kalau teman-teman tidak mau nulis, maka teman-teman jangan harap teman-teman bisa melunasi hutang-hutangnya. Saya memiliki hutang 3,8 miliar, memiliki aplikasi di atas 50 aplikasi pinjol, memiliki hutang, teman-teman, mingguan, bank plecit, bank ucak-ucak, bank apa itu namanya? Bank mingguan lah pokoknya. Kartu kredit ada 7. Teman-teman, hanya saya bilang sama teman-teman, tulis mau 100 hutang, mau 1.000 hutang, tulis. Karena itu bentuk niat kita untuk kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Sebelum kita dipertanggungjawabkan, nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat, kita pertanggungjawaban dulu kesalahan-kesalahan kita di dunia. Niat sama Allah, ya Allah. Ya Allah, teman-teman punya hutang berapa sampai nangis? Saya 3,8 miliar teman-teman yang nagih ratusan orang. Tenang ya, teman-teman pasti bisa kok. Demi Allah, demi Allah. Teman-teman yakin nggak nih? Yakin nggak teman-teman ini mau lunas hutangnya? Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya di sini tidak yakin, saya nggak ikut-ikutan ya. Nggak ikut-ikutan. Yakin nggak? Yakin nggak? Tulis teman-teman di komentar. Yakin nggak mau bayar hutangnya? Kalau nggak yakin sama Allah kebangetan teman-teman. Yakin? Kalau teman-teman yakin, ayo bareng-bareng. Teman-teman, saya kasih tahu cara. Ya, bagaimana saya bisa keluar dari kondisi di sana. Tulis semua hutangnya. Hutang 4M, nggak masalah. Teman saya 12M. Pokoknya, ya Allah, udah, yuk, tulis aja semua hutangnya. Ya, yang baru masuk silakan klik tombol plusnya dulu yuk. Klik tombol plusnya, follow akun saya. Kalau sudah ditulis hutang-hutangnya, semua tulis. Mau yang ada bunga-bunganya, ya, mau yang ada bunga berbunga, mau yang nggak ada bunga berbunga, mau yang riba, yang nggak riba, tulis semua. Ya, tulis semua. Kalau sudah kayak gini nih, nih. Ini bentuk niat kita kepada Allah, kita mau bayar hutang. Nggak boleh lupa teman-teman. Nggak boleh lupa hutang kita. Ya, nggak boleh lupa. Karena ketika kita lupa, maka kita sudah melalaikan hutang kita. Itu pertanggungjawabannya berat.
Orang mati syahid aja nggak masuk ke dalam surga. Ya, nggak akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebelum dilunasi hutangnya. Maka tulis hutang-hutangnya dulu ya. Oke. Kalau sudah tulis, ya, kalau sudah ditulis, teman-teman lihat hutang-hutangnya. Bilang sama Allah, ya Allah, saya ini adalah hutang saya. Ya, lihat hutang-hutang teman-teman, lihat. Ya. Lihat hutang teman-teman. Begini. Ya Allah, ini adalah hutang-hutang saya. Ya. Ya Allah, ini adalah hutang-hutang saya. Terima kasih Kang siapa? Terima kasih Kang Gendon ya. Masya Allah, terima kasih. Niscaya Allah berikan kesehatan, dimudahkan segala-galanya ya Kak. Kita doakan yuk 1.700 orang yang ada di sini. Kita doakan Kang Gendon diberikan kesehatan ya. Masya Allah luar biasa. Jazakumullah. Semuanya teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Oke. Teman-teman bilang, ya Allah, ini adalah hutang-hutang saya. Ya. Kemudian teman-teman akui, ini adalah kesalahan saya. Ini adalah kesalahan saya. Maka saya niat mau membayar hutang saya. Ya. Saya niat mau membayar hutang saya. Oke, ingat ya. Allah itu akan membantu hambanya. Allah itu akan membantu hambanya yang saat ini niat mau membayar hutang. Ya, itu. Gimana tadi? Tulis hutang-hutangnya. Nggak usah sekarang nulisnya. Ya, nanti aja. Nanti aja, nanti malam, atau nanti sore, atau besok, silahkan tulis hutang-hutangnya. Ya, kalau sudah, teman-teman hakul yakin, ya Allah, ini adalah hutang saya niat membayar hutang. Ini kesalahan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadari kalau hutang ini adalah kesalahan teman-teman. Ya, sadari. Ini salah saya ya Allah. Saya niat membayar hutang. Ya, saya niat membayar hutang. Kalau sudah, teman-teman, yuk berdoa. Ini adalah doa yang diajarkan sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman syuwak. Itu doanya. Itu doa yang diajarkan sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Mau segede gunung Uhud pun, ya, hutang itu akan Allah bayarkan. Doa itu dibaca setiap hari setelah sholat, mau kapanpun teman-teman. Ya, ada hujan lebat, bahkan ketika hari Jumat itu dibaca, Allah itu malu kalau tidak mengabulkan. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika aman syuwak. Ya. Kemudian apa artinya? Ya Allah, berilah hamba rezeki yang halal agar terhindar dari yang haram. Kayakanlah diri hamba dan jauhi hamba meminta selain kepadamu. Ya, jauhi hamba meminta selain kepadamu. Jadi ketika nggak punya uang, jangan langsung kepikiran bergantung kepada koperasi. Koperasi mana yang harus saya cairkan? Aplikasi mana yang harus saya cairkan? Kemana saya harus cari pinjaman? Jangan langsung. Ya, jangan langsung ke sana. Ada viti doanya di saya. Teman-teman bisa lihat vitinya ya.
Oke. Kemudian, kalau sudah, yuk teman-teman, ada 2 metode. Ulang bun, Allahumma kfini, tolong dibantu admin, dibantu untuk disematkan ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika aman syiwak. Dibaca sebanyak-banyaknya. Ya, dibaca sebanyak-banyaknya. Nanti saya kirimkan deh, nanti di grup ya, nanti saya kirimkan ke grup. Baik. Yuk yang baru masuk silakan follow akun saya. Di follow akun saya ya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan. Ya, akan ada undangan dari saya. Ya, saya memiliki grup muhasabah yang mau hijrah, yang pingin dibangunkan sepertiga malam. Nggak ada bayaran apa-apa, semua gratis. Ya, kita ada memiliki 11 grup. 1 grup laki-laki, 10 grup perempuan. Hampir 11.000 orang. Oke ya. Kemudian teman-teman, oke. Kemudian, kalau sudah teman-teman berdoa, yuk pilih ada 2 metode. Ada 2 metode, Bunda Iyas makasih. Ya, untuk membayar hutang kita. Yang pertama adalah metode bola salju. Perhatikan baik-baik. Ya. Tiap hari hutang bertambah, itulah godaan riba. Nanti saya akan jelaskan besok lagi deh tentang hutang riba. Ngeri sekali. Makanya teman-teman, sebelum teman-teman pengen melunasi hutang teman-teman, keluar dulu dari riba deh. Keluar dulu dari riba ya. Semangat ya, besok saya kasih tahu. Riba itu seperti apa. Saya akan membahas tentang bayar hutang aja dulu. Ada 2 metode. Yang pertama metode bola salju. Ya, metode bola salju. Metode bola salju itu adalah metode yang digunakan untuk membayar yang kecil dulu, baru yang besar. Ya, baru yang besar. Itu namanya metode bola salju. Setelah teman-teman tahu mana hutang yang besar, mana hutang yang kecil. Misalkan, teman-teman itu, ya Masya Allah nih, teman-teman nih. Masya Allah tuh. Teman-teman memiliki hutang 10 orang. Yang besar, yang kecil. Yang kecil dulu yang dibayar. Mau yang 50.000, mau yang 100.000. Pokoknya teman-teman, bayar yang kecil dulu. Itu namanya metode bola salju. Bun, nanti bagaimana cara untuk membayar? Saya nggak punya duit. Ntar dulu, dengerin aja dulu. Ya, ini doanya nih teman-teman. Ini doanya ya. Oke. Oke. Bayar yang kecil dulu. Bun. Bun. Ini yang besar gimana? Kan yang besar itu ngina-ngina saya terus. Memberikan tekanan demi tekanan ke dalam kehidupan saya terus. Tahan, sabar. Allahumma, ini nih, ya, doanya teman-teman, ketika teman-teman ini ditagih, Allahumma layyinli kolbahu. Kalau ada penagih yang laki-laki, Allahumma, ya Allah, layyin, lembutkan, li, untukku, kolbahu, hatinya. Jadi meminta kepada Allah agar hatinya dilembutkan untuk teman-teman. Penagih yang laki-laki kolbahu, penagih yang perempuan kolbaha tuh. Ya. Allahumma layyinli. Allahumma layyinli kolbahu. Ya, untuk laki-laki yang nagih. Jadi teman-teman minta dilembutkan hati dia untukku, untuk kita. Biar dia nggak marah-marah, mungkin dia nagih dengan cara ngancam-ngancam, minta dilembutkan hatinya. Ya, oke. Ayo boleh tuh, Allahumma, nih. Nih, Allahumma layyinli kolbahu, untuk laki-laki. Untuk perempuan, ya, kolbah. Nanti di grup saya juga insya Allah saya kirim ya teman-teman ya. Masya Allah tuh udah pada pinter-pinter. Sama dengan ketika kita itu dimarahin sama suami misalkan, atau anak marah sama anak-anak tuh. Anak-anak nih bikin kesal, anak-anak laki-laki nih bikin kesal. Allahumma layyinli kolbahu, untuk laki-laki.
Jadi minta sama Allah dilembutkan nih orang-orang yang marah, yang nggak sabar, itu baca doa itu tuh. Ya, baca doa itu. Yuk, yang baru masuk follow akun saya, klik tombol plusnya yuk. Klik tombol plusnya yang baru masuk. Jadi kalau saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Jangan lupa ikuti pagi jam 5.30 kita ada muhasabah, biasanya suka nangis-nangis di sana jam 5.30 pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang mau masuk grup silakan DM aja ke TikTok. Assalamualaikum Kak, saya mau daftar grup gitu aja. Oke. Baik, lanjut ya. Kalau cewek kolbaha. Kalau sudah teman-teman, kalau sudah perhatikan. Bayar yang kecil-kecil dulu. Abaikan yang besar. Abaikan yang besar. Bun, saya ditekan-tekan yang besar. Gimana saya, Bun? Kuat, tahan. Jangan nambah ngutang lagi. Mau dihina-hina, mau dicaci maki, rumah mau dilelang, diancam-ancam. Tenang, teman-teman. Tenang aja. Jangan nambah lagi, riba lagi, ngutang lagi koperasi, ngutang lagi ke bank. Tenang, itu yang saya lakukan ketika saya punya hutang 3,8 miliar. Ya, tenang. Kemudian, setelah itu, teman-teman, fokus kepada yang kecil. Nah, kalau yang kedua adalah metode longsor. Apa itu metode longsor? Metode longsor adalah pembayaran hutang, ya. Pembayaran hutang yang besar dulu. Dari mana duitnya? Jual tanah. Jual tanah misalkan ya, atau dapat bonus besar. Bayar yang gede dulu. Tapi jangan bayar sama bunganya. Kalau misalkan, Bun, saya nggak bisa, kalau nggak ada bunganya, minta diringankan. Ada kok jamaah muhasabah yang tanpa diduga-duga ternyata yang harusnya bayarnya segini ternyata jatuh turun ke bawah. Kalau Allah sudah berkehendak mah tidak ada yang tidak mungkin. Betul ya? Nah, kemudian teman-teman, ya, setelah teman-teman tahu, udah tahu paham metode longsor dan metode bola salju, sudah paham? Udah paham ya, teman-teman ya, metode bola salju dan metode longsor, sudah paham ya? Oke. Kemudian teman-teman, kalau sudah teman-teman tentukan prioritas, mana yang harus teman-teman ambil, metode bola salju atau metode longsor, maka silahkan teman-teman lakukan ini. Ya, perhatikan untuk mencari tambahan penghasilan. Fokus kepada penghasilan, bukan fokus kepada hutang lagi. Ini, mau nggak mau. Teman-teman itu harus mendapatkan penghasilan. Gimana pun caranya. Teman-teman itu harus ada uang masuk. Jadi teman-teman kayak gini. Kalau misalkan saat ini, teman-teman itu, Bunda, saya nggak punya penghasilan apapun, kerja. Oh, bola salju itu sorry, teman-teman, ini kok saya serak ya. Metode bola salju itu bayar yang kecil dulu, teman-teman ya. Yang kecil dulu, dicicil, yang gede diabaikan. Mau ditagih-tagih, sadari. Kalau kita belum ada uang, sadari aja dan terima. Mau ditagih gimana, terima aja dulu. Ya. Yang penting kecil aja dulu. Dan jangan pernah mengabaikan, jangan pernah mengabaikan pinjaman kecil. Teman-teman memiliki 10 pinjaman, ada 10 orang, yang ini 50.000, yang ini 100 juta. Yang 50.000 dia butuh susu untuk membeli susu anak, kasih teman-teman. Ini diutamakan ya untuk metode bola salju. Pahami itu? Jangan sampai 50.000 aja nagihnya betitil pisan kayak uang 1 miliar. Jangan ya. Jangan. Siap Mbak, makasih ya. Oke. Jangan mengabaikan, bayar. Besar sama kecil ya, besar sama kecil sama aja nagihnya, sama aja nekannya. Oke, maka selesaikan tekanan satu persatu. Oke, kalau sudah teman-teman lagi jual tanahnya laku, teman-teman ambil metode longsor yang kedua, yaitu metode dengan pembayaran besar dulu baru yang terkecil. Paham di situ? Jadi ada 2 metode ya, silahkan pilih. Setelah ditulis
Hutang-hutang teman-teman ditulis, sudah diserahkan kepada Allah, niat mau membayar, maka teman-teman doakan, setelah doakan pilih 2 metode, setelah pilih 2 metode, fokus kepada metode yang teman-teman ambil. Bola salju, teman-teman nggak punya penghasilan, fokus minta kepada Allah untuk dimudahkan bekerja. Ya, rencanakan kehidupan, mau ngapain hidup ini? Oh, saya mau belajar untuk bisnis tanpa modal. Oh, saya mau coba live. Oh, saya mau coba untuk posting-posting di media sosial. Ya, saya mau jualan. Bunda ada sekarang mah jualan, mah harus ada modal. Enggak, teman-teman. Saya dulu juga nggak punya modal. Kunci sukses yang pertama adalah ilmu. Maka banyaklah belajar. Cari bisnis tanpa modal. Ya, oke, cari bisnis tanpa modal. Kemudian teman-teman, fokuskan ketika teman-teman dapat penghasilan, fokuskan untuk membayar hutang, bukan ke yang lain. Nanti saya mah jatuh tempo tanggal 30, sekarang saya mah beli baju dulu. Enggak boleh. Fokus kepada pembayaran hutang dulu. Fokus ya. Kalau nggak punya aset, saya dulu kan nggak punya, teman-teman, tenang aja udah. Saya dulu punya aset itu pun, itu nggak nutup untuk hutang. Ya, nanti saya ceritakan kembali deh kehidupan saya biar teman-teman bisa termotivasi ya. Yuk teman-teman fokus teman-teman. Kita teman-teman follow dulu akun saya, klik tombol plusnya ya. Yang baru masuk klik tombol plusnya, follow akun saya. Ketika saya ada live teman-teman akan mendapatkan notifikasi ya. Jualan yang nggak pakai modal apa Bunda? Teman-teman, modal keyakinan, modal waktu, pemikiran, asal mau. Apa contohnya teman-teman? Perhatikan ya. Yang pertama, teman-teman memiliki keahlian. Apapun keahlian teman-teman. Masak, ya. Masak teman-teman. Punya keahlian masak, teman-teman tawarkan teman-teman. Keahlian teman-teman ke orang lain. Uang itu datangnya salah satu dari masalah orang lain. Ya. Uang itu salah satu datangnya masalah dari ya orang-orang. Uang itu datangnya salah satu dari masalah orang lain. Betul tidak? Coba, benar nggak? Benar nggak? Kalau teman-teman saat ini butuh uang, teman-teman, jangan yang dipikirkan adalah ngutang lagi. Jangan. Kalau ngutang lagi, teman-teman, itu nambah daftar hutang. Karena namanya hutang juga harus dibayar. Ya, makanya kalau ada teman-teman bilang, ya udah pinjemin aja dari Bunda. Toh kalau dipinjemin teman-teman juga harus bayar. Benar nggak? Maka jangan mindset kita pinjam lagi. Karena orang-orang yang mindsetnya pinjam lagi ke bank itu tidak akan pernah berhenti. Karena tabiat hutang riba, yaitu dia tidak akan pernah bisa melunasi hutang-hutangnya. Besok saya bahas tentang riba lagi. Biar ngeri teman-teman, biar tahu. Ya, oke. Yang kita fokuskan adalah datangkan uang ke dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita harus bisa menjadi magnet. Kita tunjukkan dulu kepada Allah bahwa kita itu niat, mau ikhtiar. Saya tunjukkan kepada Allah kalau saya itu benar-benar niat mau bayar hutang. Kalau saya niat mau bekerja. Kalau saya niat benar-benar mau ikhtiar. Maka apa yang kita miliki? Teman-teman punya kesehatan, memiliki kemampuan, itu coba diutamakan. Itu yang harus teman-teman unggulkan. Jangan teman-teman kelemahan teman-teman yang diunggulkan. Gak akan ada benar-benarnya. Contoh, alhamdulillah saya sehat. Teman-teman sehat, maka cari teman-teman masalah orang lain saat ini apa yang sedang mereka butuhkan. Ya, uang itu datangnya dari masalah orang lain. Itu salah satunya. Cari masalah orang lain. Oh, kenapa ada dokter? Masalahnya banyak orang-orang yang sakit. Selesaikan masalah yang orang sakit, dokter dapat duit. Kenapa orang jadi pengacara? Masalahnya banyak orang yang punya masalah. Maka jadilah pengacara. Pengacara dapat duit dari menyelesaikan masalah orang lain. Betul? Tetangga kita butuh tenaga. Untuk apa? Cuci piring, cuci baju. Jadi masalah buat mereka. Selesaikan masalah mereka. Tawarkan tenaga kita. Maka kita dapat duit. Oh, sekarang itu udah mau masuk sekolah. Banyak orang-orang butuh seragam, butuh baju. Jual baju-baju seragam menjadi dropshipper. Tahu dropshipper? Dropshipper itu teman-teman cukup meminta foto-foto
produk-produk orang lain. Mbak jualan kerudung ya? Oh iya, saya boleh minta fotonya, saya mau coba jualan. Nanti kalau misalkan ada yang pesan, saya baru pesan ke Mbak ya Mbak. Saya transfernya ke Mbak atau orangnya transfernya ke Mbak. Ya, nanti bisa dikirimkan langsung dari Mbak. Coba. Apa yang mereka butuhkan teman-teman? Ayo kita lakukan. Ada warung makan. Dia itu butuh tenaga. Punya masalah, dia sibuk luar biasa. Bu, saya bisa masak Bu. Boleh saya bantu? Benar? Sebenarnya kita cari tahu. Ketika saya punya hutang 3,8 miliar, saya pada waktu itu saya belajar menjadi pengusaha tour travel. Belajar saya. Saya nggak punya modal. Apa yang saya lakukan? Saya pakai travel orang lain, saya ambil paketnya, saya tawarkan kepada orang yang mau jalan-jalan. Mereka bingung mau jalan-jalan ke Malang. Dia mau pertama kali saya memiliki customer itu ke Malang. Setelah itu ke Bangkok sama ke Malaysia. Saya tawarkan, Pak, kalau Bapak pakai travel, maka Bapak itu gampang tuh, nggak bingung ke sana ke sini. Mereka punya masalah ketika jalan-jalan, mereka punya masalah bingung. Selesaikan masalah mereka, jadikan duit. Setuju nggak? Di pasar, teman-teman lihat, ya Allah. Di pasar, ada orang yang butuh kuli panggul. Pak, boleh saya bantu, Pak? Tawarkan, saya memiliki tenaga. Tawarkan ya Pak. Boleh saya bantu? Selesai masalah dia. Oh mungkin dia punggungnya lagi sakit, nggak bisa ngangkat minyaknya. Pak, saya bantu ya Pak. Dapat duit. Betul. Kreatif. Kita diberikan kekuatan sama Allah. Kita diberikan otak, kita diberikan badan yang sehat. Jangan banyak ngeluh. Bunda saya mah nggak punya gaji, Bun. Gimana saya bisa bayar hutang? Orang-orang dibayarkan hutangnya sama Allah bukan orang-orang yang punya gaji. Orang-orang yang punya gaji saat ini sampai pensiun masih banyak yang punya hutang. Punya gaji dia, pensiun, punya gaji. Bayar hutangnya lunas, banyak yang belum. Artinya Allah tidak menjamin orang-orang yang punya gaji lunas hutangnya. Tapi orang-orang yang niat mau membayar hutang dan dia tawakal, maka dia yang akan Allah bantu. Nggak usah teman-teman bilang kayak gini, Bun, dagangannya saya sepi Bun, dari mana saya bisa makan, dari mana saya bisa bayar hutang. Astagfirullah. Allah tidak akan membayar orang-orang yang memiliki hutang saat ini, yang memiliki dagangannya rame. Saya dulu dagangan rame, kurang gimana ramenya. Setiap hari datang pusoan, dapat truk-trukan, pesanan banyak, tontonan untuk beras. Kurang duitnya, kurang terus. Itulah yang namanya nggak berkah. Kenapa? Karena ada riba. Ya. Tidak menjamin orang-orang yang dagangannya rame, dia bisa bayar hutang. Banyak orang-orang punya pengusaha besar, sukses, dagangan rame, kelihatan wah, mobilnya banyak, Alphard. Sekarang ada jamaah muhasabah yang punya hutang 12 miliar, ada? Ada. Itulah. Tidak dijamin. Maka jangan bilang, Bunda saya dagangannya sepi. Pokoknya lakukan. Ya Allah, saya akan dagang. Walaupun ini hujan ya Allah, saya jualan es cendol. Ini saya ikhtiar ini saya langkahkan dari rumah ini. Ya Allah, Engkau mudahkan hamba melunasi hutang-hutang hamba. Engkau mampukan hamba pergi ke Baitullah. Dapat umroh gratis. Dilunasin hutangnya sama anaknya. Dagangannya nggak laku teman-teman, dilunaskan hutang-hutangnya sama anak-anaknya. Ada salah satu jamaah dari Taiwan, maaf dia sebagai ibu asisten rumah tangga. Bun, saya punya pinjol Bun. Pinjol atau apa? Rentenir di Taiwan. Saya punya hutang ke rentenir. Saya itu diancam-ancam mau dibalikin ke Indonesia, mau dilaporkan ke majikan. Saya bilang, kalau memang itu sudah harus kamu lalui nggak masalah. Tapi pesan saya ngomong sama majikan. Ngomong sama majikan. Ketika dia ngomong ke majikan, sebelum rentenir itu ngomong ke majikan, dia ngomong duluan sama majikan, dilunasi sama majikannya. Siapa yang tahu? Kita nggak akan pernah tahu. Ada orang yang ketakutan, Bun, saya takut kalau besok saya nggak bayar, rumah saya dilelang. Ada orang saat ini hidup
dengan ketakutan di masa depan. Gimana mau bahagia hari ini? Pembayaran tangga 20 stresnya mulai hari ini. Gimana kita bisa bahagia dengan anak-anak kita? Hari ini sudah ketakutan masa depan. Hakul yakin besok saya bisa melunasi hutang saya dengan mudah. Besok saya akan mendapatkan kehidupan saya dengan mudah. Hakul yakin. Oke, teman-teman masih berani bilang sepi dagangannya? Enggak. Jangan ya. Ayo ikhtiar aja. Apa yang kita bisa lakukan untuk Allah? Maka Allah itu akan berikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Untuk siapa tuh? Untuk orang yang bertawakal dan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa larangan Allah? Salah satu yaitu riba. Maka jauhi riba dulu yuk. Biar teman-teman itu dikabulkan doa-doanya. Insya Allah. Semangat ya. Teman-teman layak untuk bangkit kok. Demi Allah. Allah itu bersama kita. Oke. Cari masalah orang lain, selesaikan masalah mereka, jadikan duit. Cari. Jangan diam. Allah itu akan merubah siapapun hambanya yang dia mau berubah dan dia melakukan sesuatu. Jangan teman-teman diam ngeluh-ngeluh. Saya nggak ikut-ikutan deh kalau udah kayak gitu. Ya, jangan ya. Ayo, cari ikhtiar deh. Mau teman-teman kuli panggul, teman-teman mau cuci baju tetangga, kayak jangan pernah gengsi. Jangan pernah gengsi. Ya. Kemudian teman-teman cari dropshipper, ya. Atau teman-teman mau pokoknya jual produk-produk orang lain yang nggak harus teman-teman itu modal. Ya. Yang nggak harus modal. Saya dulu jualin buku-buku. Yang baru masuk silakan follow akun saya yuk. Klik tombol plusnya dulu yuk. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan. Ikuti live muhasabah pagi jam 5.30 ya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Jam 5.30 pagi biasanya nangis-nangis di sana tuh. Membaca Asmaul Husna, sholawat nariyah, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, dan juga membaca doa bersama, diaminkan insya Allah ribuan orang di sana ya. Silakan ikut jam 5 pagi, jam 5.30 pagi. Kemudian yang selanjutnya, cara mendapatkan penghasilan. Selain teman-teman menawarkan keahlian teman-teman tadi tenaga, atau teman-teman bisa ngajar, teman-teman tawarkan private, atau teman-teman memiliki tenaga, teman-teman jadi kuli panggul, atau menjadi asisten rumah tangga, ya. Yang kedua, teman-teman silakan cari bisnis yang tanpa modal. Ya, tanpa modal, jualin buku-buku orang, jualin kerudung orang lain, jualan mukena orang lain, atau jualan barang-barang orang lain. Silahkan, Mbak, saya punya tenaga, boleh saya tawarkan produk Mbak? Saya dulu kayak gitu. Yang penting jangan gengsi ya. Ayo. Teman-teman, kalau teman-teman sudah niat, yang pertama meninggalkan riba, yang kedua teman-teman niat mau bayar hutang, Allah itu nanti akan ketemukan dengan siapa, dengan siapa teman-teman ketemu, bisa ketemu dengan bisnis baru, bisa ketemu dengan orang baru, bisa ketemu dengan siapapun yang bisa membawa teman-teman itu untuk bangkit. Nanti akan ketemu kok, aku yakin. Ya, pokoknya tunjukkan dulu kepada Allah, ya Allah saya benar-benar niat mau berubah. Saya ingin melunasi hutang saya. Kemudian yang ketiga, optimalkan waktu luang untuk bisa mendapatkan penghasilan. Jangan scroll-scroll, ya. Jangan scroll-scroll viti-viti yang kira-kira membuang waktu dan tidak bermanfaat. Cari teman-teman yang kira-kira ilmu yang bermanfaat. Tentang bisnis tanpa modal atau teman-teman bisa belajar apapun yang bermanfaat, yang kira-kira menunjang teman-teman mendapatkan penghasilan. Jangan teman-teman menghabiskan waktu memikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita, orang-orang yang ngomongin hutang kita, yang sedang menghibahi kita. Tidak ada waktu memikirkan mereka. Karena apa? Kita hari ini harus ada sesuatu perubahan. Walaupun sedikit, merencanakan kehidupan kita
merencanakan apa yang aku lakukan hari ini untuk besok, untuk saya bisa berubah, untuk saya bisa mendapatkan uang. Itu yang harus dipikirkan, bukan memikirkan meratap-ratapi hutang. Gak bisa diratapi. Hutang itu sudah terjadi dan harus sadari itu kesalahan kita. Sekarang sedang ditagih, artinya Allah sedang menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Kalau kita nggak ditagih di dunia, nanti ditagih di sana. Maka berterima kasih kalau teman-teman didatangkan penagih, diingatkan sama saudara kita memiliki hutang, jangan marah. Karena kita sedang disiapkan sama Allah untuk menyelesaikan amanah-amanah kita, hutang-hutang kita. Maka terima kasih sama Allah. Tinggal minta kepada Allah, ya Allah, ikhtiarkan, istiqomahkan hamba untuk ikhtiar. Ya, beri jalan keluar ya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman syiwak. Udah. Ya. Oke, yang keempat apa? Investasi ilmu. Itu yang keempat tadi. Untuk kita bisa mendapatkan uang, kita bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa dikejar rezeki, maka investasi ilmu. Maaf teman-teman, perhatikan baik-baik. Kenapa ada orang ketika dia ngomong dibayar 1 jam, dibayar sampai 40 juta. 1 jam ngomong dibayar 40 juta. Kenapa? Coba. Karena dia memiliki ilmu. Apakah dia belajar? Apakah dari bayi dia itu memiliki ilmu itu? Tidak. Karena dia itu berusaha menjadi magnet. Magnet. Kita tidak harus mengejar rezeki, tapi biarkanlah rezeki yang mengejar kita. Dengan cara apa? Kita harus bisa menjadi magnet agar rezeki datang. Ya, kita nggak harus cari banyak teman, tapi jadikan kita magnet, menjadi teman yang baik, menjadi teman yang ramah, memiliki akhlak, memiliki adab yang baik. Coba, nggak harus kita keluar-keluar sini, kamu berteman dengan saya. Tidak harus, mereka itu akan mencari kita. Kalau kita sudah menjadi magnet teman-teman, maka orang-orang itu akan mencari kita. Contoh, siapa yang nggak kenal dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari? Almarhum. Siapa yang nggak kenal? Siapa yang nggak kenal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun kita tidak pernah ketemu, tapi magnet luar biasa buat kehidupan kita. Benar? Maka banyak yang mendoakan. Tapi kalau kita saat ini mencari teman, tapi kita pemarah, tapi kita itu tidak memiliki magnet, ya, maka dia akan menghindar. Satu RT mencari satu lele di dalam kolam, belum tentu mendapatkan lele, maka rezeki jangan dikejar. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan lele itu? Satu orang bisa mendapatkan 10 lele, asal dia tahu magnetnya. Dengan cara apa? Bersyukur, bersedekah, lakukan apa yang Allah suka, mendoakan orang lain, kita didoakan sama malaikat, sedekah subuh dilakukan. Itu magnet. Membantu orang lain, Allah datangkan. Istiqomah dalam hal kebaikan, Allah kasih kegembiraan. Bersabar, itu magnet teman-teman. Semakin kita tidak bersabar, semakin kita marah-marah, itu adalah sampah yang ada dalam diri kita. Yang namanya sampah teman-teman. Yang namanya sampah, ketika ada gelas, di dalamnya sudah ada sampah, yang bersih itu susah untuk masuk. Dia masuk keluar lagi, dia masuk keluar lagi. Itu namanya hidup yang tidak berkah. Maka ketika kita itu tidak ada sampah, kita bersih, ada yang namanya hukum semesta, yang namanya law of space. Maka rezeki itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Kebahagiaan, ketenangan, uang akan datang dengan mudah, yaitu ketika kita tidak ada sampah. Kita buang sampah-sampah, dendam. Kita harus memaafkan orang lain. Kita bersyukur. Kita menjadi orang yang suka mendoakan orang lain. Memaafkan mereka, orang-orang yang menyakiti kita dengan doa yang terbaik. Kita lepaskan. Maka ada tempat untuk datang rezeki itu. Benar ya? Law of space. Butuh tempat, butuh ruang untuk datang rezeki itu. Tapi kalau kita memiliki sampah, marah-marah, gimana rezeki itu datang? Ketenangan gimana mau datang? Uang gimana mau datang? Ada orang jualan, marah-marah.
ada sampah. Gimana orang itu mau datang membeli? Sedangkan kita aja judes. Gak enak makanannya, tapi dia orangnya itu baik. Ada energi, ada magnet. Kita saat ini misalkan teman-teman menjadi asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga menjadi magnet, suka mendoakan majikannya, dia baik kepada anak-anaknya. Tiba-tiba dapat umroh gratis. Kenapa? Karena dia memiliki magnet positif. Maka jadikan kita magnet dulu. Jangan kita mencari duit, tapi duit yang mengejar kita. Ketika teman-teman itu sudah menjadi magnet, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Maka yang pertama di dalam Al-Quran dikasih tahu bahwa ketika kita itu ingin sukses teman-teman, dunia dan akhirat, maka yang harus kita cari, yang pertama adalah ilmu. Man aradal akhirah fa'alahi bil ilmi. Ketika kita ingin mendapatkan akhirat, maka cari tahu ilmunya. Bagaimana kita cara beribadah dengan benar. Ya. Kalau kita pingin dunia, man arada dunia fa'alahi bil ilmi. Kalau kita pingin meraih dunia, ayo cari tahu ilmunya. Saya dulu bangku 3,8 miliar. Pertama kali yang saya lakukan, saya cari tahu bagaimana cara membuka usaha tour travel. Bagaimana cara untuk internet marketing. Saya belajar, kadang 2 malam saya nggak tidur, membuat website. Bagaimana cara membuat aplikasi Play Store. Bagaimana saya bisa menjadi affiliate. Saya tahu affiliate itu dari 2017 teman-teman. Saya ibu rumah tangga yang bukan sekolahnya SSSN, bukan. Mohon maaf. Ya. Apakah teman-teman layak? Semua manusia layak, tidak memandang usia. Saya jatuh usia 36 tahun dan saya dibangkitkan sama Allah setelah 40 tahun. Jadi artinya kesuksesan tidak dipandang berapa usia.